Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang limit trigonometri. Pertama rumus itu dari awalnya itu limit x mendekati a, fungsi x menjadi f a. Ini variabel yang di sini ya. Nah, limit ini kita bisa menggunakan beberapa rumus, yaitu contohnya ada substitusi. Dan dibagi menjadi dua. Ada bilangan tentu dan ada bilangan tak tentu. Tak tentu ini contohnya itu adalah 0 per 0 dan juga tak hingga kurang tak hingga. Ini adalah contoh tak tentu. Nah, kalau untuk kita ketemu contoh tak tentu ini, kita menggunakan dua rumus juga. Ada penyederhanaan dan juga ada satu lagi menggunakan rumus limit trigonometri. Oke, setelah ini saya akan memberikan beberapa contoh soal. Sekarang saya akan menjelaskan tentang menggunakan cara substitusi. Yaitu ini ada dua contoh soal. Yang contoh soal pertama itu adalah limit x mendekati pi per 2 dalam kurung sin setengah x plus cos x. Nomor satu ini caranya kita tulis dulu ya, soalnya limit x mendekati pi per 2 sin setengah x plus cos x. Ini kita tinggal substitusi aja ya. Intinya sin 1 per 2 kali pi per 2 tambah cos pi per 2. Sin setengah pi per 2 itu satuan pi itu sama dengan 180 derajat. Jadi sin setengah berarti pi per 2 sama dengan 180 bagi 2, jadinya kali 90 derajat tambah cos 90 derajat. Ya. Jadi cos ini kan cos 90 itu kan 0 tambah sin ini jadinya sin 45. Sin 45 derajat itu 1 per 2 akar 2. Jadi jawabannya 1 per 2 akar 2. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang nomor 2 ini, tentang limit x mendekati pi per 4 cos x plus sin x per tan x. Jadi kita tulis dulu ulang ya. Limit x mendekati pi per 4 cos x plus sin x per tan x. Jadi ini kita substitusi saja atau masukin aja. Jadinya cos pi per 4 tambah sin pi per 4 per tan pi per 4. Cos pi per 4 itu berapa? Cos pi per 4 itu 1 per 2 akar 2 ditambah sin pi per 4 itu sama 1 per 2 akar 2. Karena pi per 4 itu 180 dibagi 4, yaitu 45 derajat. Ditambah tan pi per 4. Tan itu adalah sin per cos. Jadi bisa kita bagi aja, jadinya 1 ya. Jadinya setengah akar 2 dan setengah akar 2 menjadi akar 2 jawabannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang menggunakan beberapa rumus ini ya. Ini tuh rumusnya rumus penyederhanaan ya. Jadi misalnya kita ada diketahui sin A plus sin B bisa dijadikan 2 sin dalam kurung A plus B per 2 dikali cos dalam kurung A min B per 2. Dan juga ini sin A min sin B bisa kita jadikan 2 kali cos dalam kurung A plus B per 2 dikali sin dalam kurung A min B per 2. Selanjutnya ada cos A plus cos B, yaitu bisa jadi 2 kali cos dalam kurung A plus B per 2 dikali cos dalam kurung A min B per 2. Yang terakhir ada cos A min cos B menjadi minus 2 sin dalam kurung A plus B per 2 dikali sin dalam kurung A min B per 2. Selanjutnya ada sudut rangkap, yaitu dimulai dari sin 2A bisa menjadi 2 sin A kali cos A,
Dan yang satunya lagi bisa menjadi, yang satu lagi cos 2A bisa menjadi 3 macam ya. Yaitu ada cos kuadrat A min sin kuadrat A. Kemudian ada 1 min sin kuadrat A dan juga 2 cos kuadrat A min 1. Selanjutnya, ini ada beberapa contoh soal yang akan saya bahas. Yang pertama, cos limit x. Ini kan 1/4 pi. Kita bisa pakai jadinya pi per 4 ya. Pi per 4 cos 2x per cos x min sin x. Nah, kita bisa pakai rumus ini nih. Kita bisa pakai rumus biar ininya cos x sama sin x sama. Kita pakai rumus cos kuadrat A min sin kuadrat A. Ini ya rumus yang ini ya. Dari cos 2A menjadi cos kuadrat A min sin kuadrat A. Yaitu menjadi limit x mendekati pi per 4. Jadinya cos plus itu jadinya cos kuadrat x min sin kuadrat x per cos x min sin x. Oh ya, by the way, biasanya kalau kita pakai rumus ini, kenapa saya pakai banyak disederhanakan? Karena biasanya kalau kita substitusi, misalnya nih cos 2x per cos x min sin x. Substitusi di perempatnya, yaitu jadinya 45 derajat kan. Jadi kan ini cos 90 per ini cos x 45, cos 45 dikurang sin 45. Cos 90 ini hasilnya 0. Cos 45 ini 1 per 2 akar 2 dikurang 1 per 2 akar 2. Jadinya 0 per 0. Sehingga kita harus menggunakan beberapa rumus yang ada di samping ini ya. Oke. Sorry, interrupt ya sedikit ya kan. Jadi kita lanjut aja. Jadinya ini kan kita bisa percaya. Ini kan bisa pakai rumus A kuadrat min B kuadrat. Itu kan jadinya satu sini ya. A kuadrat min B kuadrat sama dengan A plus B dikali A min B. Itu kemudian seperti ini ya. Jadi ini kan ada cos kuadrat min sin kuadrat. Bisa kita ubah nih. Jadi cos x plus sin x dikali cos x min sin x. Jadinya cos x min sin x. Sorry. Nah, ini kan ada yang sama nih. Kita cek aja ya, ini cos x min sin x, coret cos x min sin x. Jadinya cuma dapat cos x plus sin x. Nah, yang membuat 0 itu adalah kedua ini nih, yang ada sama ini nih. Nah, setelah kita udah dapat ini, jadi kita substitusi aja. Cos 45 tambah sin 45. Jadinya 1 per 2 akar 2 tambah 1 per 2 akar 2. Menjadi jawabannya akar 2. Oke. Selanjutnya kita akan membahas nomor ini, nomor 2. Oke, kan kita tahu nih rumusnya itu adalah cos kuadrat x plus sin kuadrat x dengan 1. Nah, ini kita bisa luas ya, biar yang bawah ini sama yang atas sama itu jadinya. Jadinya cos kuadrat x sama dengan 1 min sin kuadrat x. Nah, jadi kita ubah nih, jadinya limit x mendekati pi per 2 1 min sin x per 1 min sin kuadrat x. Nah, ini kita kayak pakai rumus ini aja, kayak rumus awal yang kayak tadi apa? A kuadrat min B kuadrat sama dengan A plus B A min B. Jadinya kita dapat persamaannya yaitu ulang limit x negatif pi per 2 1 min sin x jadinya 1 plus sin x dikali 1 min sin x. Ini kita bocorin ya karena ini satu sama. Oke, jadinya 1 per 1 plus sin x. Jadi kita ngambil aja x nya nih. Substitusi aja 1 per 1 plus sin pi per 2 per 2. Jadinya 1 per 1 plus
Pi per Pi itu kan nilainya kan 180 dibagi 2 yaitu 90. Sin 90 itu 1, jadinya 1/2 jawabannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang menggunakan beberapa rumus ini ya. Ini tuh rumusnya rumus penyederhanaan ya. Jadi misalnya kita ada diketahui sin A plus sin B bisa dijadikan 2 sin dalam kurung A plus B per 2 dikali cos dalam kurung A min B per 2. Dan juga ini sin A min sin B bisa kita jadikan 2 kali cos dalam kurung A plus B per 2 dikali sin dalam kurung A min B per 2. Selanjutnya ada cos A plus cos B, yaitu bisa jadi 2 kali cos dalam kurung A plus B per 2 dikali cos dalam kurung A min B per 2. Yang terakhir ada cos A min cos B menjadi minus 2 sin dalam kurung A plus B per 2 dikali sin dalam kurung A min B per 2. Selanjutnya ada sudut rangkap, yaitu dimulai dari sin 2A bisa menjadi 2 sin A kali cos A. Dan yang satunya lagi bisa menjadi, yang satu lagi cos 2A bisa menjadi 3 macam ya. Yaitu ada cos kuadrat A min sin kuadrat A. Kemudian ada 1 min sin kuadrat A dan juga 2 cos kuadrat A min 1. Selanjutnya, ini ada beberapa contoh soal yang akan saya bahas. Yang pertama, cos limit X. Ini kan seperempat Pi, kita bisa pakai jadinya Pi per 4 ya. Pi per 4 cos 2X per cos X min sin X. Nah, kita bisa pakai rumus ini nih. Kita bisa pakai rumus biar ininya cos X sama sin X sama. Kita pakai rumus cos kuadrat A min sin kuadrat A. Ini ya rumus yang ini ya. Dari cos 2A menjadi cos kuadrat A min sin kuadrat A. Yaitu menjadi limit X mendekati Pi per 4. Jadinya cos plus itu jadinya cos kuadrat X min sin kuadrat X per cos X min sin X. Oh ya, by the way, biasanya kalau kita pakai rumus ini, kenapa saya pakai rumus disederhanakan? Karena misalnya kalau kita substitusi, misalnya nih cos 2X per cos X min sin X. Substitusi di perempatnya, yaitu jadinya 45 derajat kan. Jadi kan ini cos 90 per ini cos X 45, cos 45 dikurang sin 45. Cos 90 ini hasilnya 0. Cos 45 ini 1/2 akar 2 dikurang 1/2 akar 2. Jadinya 0/0. Sehingga kita harus menggunakan beberapa rumus yang ada di samping ini ya. Oke. Sorry, interrupt ya sedikit ya. Jadi kita lanjut aja. Jadinya ini kan kita bisa percaya. Ini kan bisa pakai rumus A kuadrat min B kuadrat. Itu kan jadinya satu sini ya. A kuadrat min B kuadrat sama dengan A plus B dikali A min B. Itu kemudian seperti ini ya. Jadi ini kan ada cos kuadrat min sin kuadrat. Bisa kita ubah nih. Jadi cos X plus sin X dikali cos X min sin X. Intinya cos X min sin X. Sorry. Nah, ini kan ada yang sama nih. Kita cari aja ya, ini cos X min sin X, cari cos X min sin X. Jadinya cuma dapat cos X plus sin X. Nah, yang membuat 0 itu adalah kedua ini nih, yang ada sama ini nih. Nah, setelah kita udah dapat ini, kita substitusi aja. Cos 45 tambah sin 45. Jadinya 1/2 akar 2 tambah 1/2 akar 2. Menjadi jawabannya akar 2. Lanjut. Oke. Jadi untuk yang ini nih, limit X mendekati 0 ini itu sebenarnya itu kita pakai rumus limit trigonometri. Alias misalnya kalau kita pakai limit X mendekati 0, kalau diketahuinya sin AX per BX atau
AX per sin BX itu bisa nggak usah kita cari sinnya, kita sudah bisa ketemu hasilnya pakai A per B, mengambil variabel ininya aja, jadi A per B itu. Nah terus yang ada juga yang kayak tan AX per BX atau AX per tan BX, bahkan ada juga yang sin AX per sin BX, tan AX tan BX, sama juga ada sin AX per tan BX, dan juga ada tan AX dan juga sin BX. Itu sama aja, kita nggak perlu cari lagi, jadi cuma ngambil variabel atau A sama B nya aja cukup. Jadi untuk yang ini itu dia kan pakainya kan cos 2x min cos 6x. Jadi kita ubah dulu nih pakai rumus ini menjadi minus 2 sin 4x. 4x ini dapat tadi 2x tambah 6x itu 8x. 8x itu dibagi 2 menjadi 4x. Lanjut. Nah, terus juga sin A min B per 2. Jadinya 2 ini kan ini jadinya variabel A, ini variabel B. Jadinya 2x kurang 4x, yaitu minus 2x. Dapatnya kan minus 4x dibagi 2 jadi minus 2x ya. Udah. Kalau udah ketemu ya udah kita tinggal ini aja, ambil variabel yang ada di depan x-nya aja. Jadinya dapatnya minus 2 dikali 2. Ini kan 4 bagi 2 kan 2 dibagi minus setengah. Ini coret jadi dapatnya 2 jawabannya. Oke, ini jawabnya 2 karena kan ini coret ini minusnya kali minus kan, ini plus. Nah, terus yang bawahnya nih, yang bawahnya itu adalah limit x mendekati 0 1 min cos 2x per x tan x. Nah, 1 minus cos 2x ini kan kita bisa pakai rumus ini, sudah lengkap nih. Nah, kalau kita diketahui cos 2x sama dengan 1 min sin kuadrat x, 1 min sin kuadrat x. Ini kita tinggal menerus saja. Jadinya 2 sin kuadrat x sama dengan 1 min cos 2x. Nah, jadinya yang nomor 2 ini tinggal kita masukin aja 1 minus cos 2x itu jadinya 2 sin kuadrat x per x tan x, x dikali tan x, yaitu jadinya 2 sin, ini ada limitnya ya, jangan lupa ditulis ya, limit x mendekati 0. Ini juga sama, ada limit x mendekati 0. 2 sin x kali sin x per x kali tan x. Nah, ini kita pakai rumus kayak ini aja, jadinya ini boleh langsung dicoret, jadinya ini 1, ini 1. Jadinya jawabannya 2, sama. Sekian contoh pembahasan soal dari saya. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di hati kata-katanya. Sekian dan terima kasih.